Halo semuanya, kami dari kelompok 1 mata kuliah Kesehatan Kerja kelas 5D. Anggota kelompok kami yaitu Andia Nabila, Aulia Salwadina, Fani Azahra Putri, dan Theofibi Abigail. Sub bahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada analisis 5W1H, yang kedua identifikasi bahaya dan resiko, yang ketiga rumusan konsep pencegahan penyakit, dan yang keempat ada rekomendasi kelompok. Pada subbab yang pertama, kita akan membahas tentang analisis 5W1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Yang pertama what, yaitu apakah yang terjadi pada petugas call center. Petugas call center dituntut untuk melayani komplain dari pelanggan melalui telepon. Meskipun hal tersebut terlihat mudah dan terkesan sepele, berbicara sepanjang hari dapat menyebabkan pekerja rentan akan sakit tenggorokan. Yang kedua adalah who, yaitu siapa saja yang terpapar atau terlibat dalam kasus ini. Yang terlibat adalah 600 petugas call center dalam industri telemarketing. Yang ketiga when, yaitu kapan kasus ini terjadi. Penelitian ini terjadi atau dilakukan antara bulan Januari 2009 sampai bulan Mei 2010. Yang keempat, where, yaitu di mana kasus ini terjadi. Lokasi penelitian ini berada di Inggris dan Irlandia. Yang kelima, why, yaitu mengapa hal tersebut bisa terjadi. Hal tersebut dapat terjadi karena lamanya berbicara di telepon membuat para petugas call center mengalami ketegangan dan sakit pada pita suara, yang kemudian mempengaruhi kesehatan mereka secara umum. Stres yang dipicu oleh lingkungan kerja yang bising dan penuh tekanan, serta target yang tinggi dari perusahaan turut memperburuk kondisi tersebut. Yang keenam ada how, yaitu bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Alasan petugas call center sering mengalami sakit tenggorokan karena petugas call center yang harus berbicara seharian, kurangnya pelatihan dari perusahaan untuk melakukan pemanasan suara bising di tempat kerja yang menyebabkan petugas harus berbicara lebih keras, dan tidak adanya himbauan untuk rajin minum air putih selama bekerja, serta stres akibat tekanan untuk mencapai target dari perusahaan merupakan faktor-faktor yang menyebabkan petugas call center rentan akan sakit tenggorokan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi bahaya kesehatan yang ditemukan pada pekerja telemarketer beserta manajemen risikonya. Yang pertama adalah bahaya fisik. Bahaya fisik yang ditemukan pada pekerja telemarketer mayoritas adalah phonation disorder atau gangguan suara vokal seperti voice failure dan vocal fatigue. Selain itu, bahaya fisik lainnya adalah terjadinya dry throat atau tenggorokan kering, hoarseness atau suara serak, low hydration, serta gangguan pendengaran. Bahaya fisik ini dapat terjadi akibat adanya beban vokal dan penggunaan suara secara intens serta frekuensi terpaparnya suara bising. Selanjutnya adalah bahaya ergonomi yang berpotensi terjadi pada pekerja telemarketer, yaitu sakit pada bagian punggung, tengkuk, lengan, dan leher. Bahaya ini terjadi akibat desain workstation yang tidak mendukung serta lamanya durasi duduk. Selanjutnya adalah bahaya psikososial. Bahaya psikososial yang berpotensi terjadi pada pekerja telemarketer adalah stres atau tekanan psikologis lainnya yang diakibatkan oleh jam kerja per hari selama 6 jam, beban produktivitas, ataupun target kerja yang tidak tercapai. Untuk memanajemen risiko yang mungkin terjadi dapat dilakukan upaya sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk meninjau serta redesign workstation sesuai dengan postur dan kenyamanan untuk karyawan, kemudian mengadakan pengecekan kesehatan fisik maupun mental pekerja secara berkala atau rutin setiap setengah tahun, mengadakan speech therapy untuk mengatasi atau mencegah voice disorder, serta bagi perusahaan untuk meningkatkan investasi dan intervensi terhadap kesehatan mental pekerja. Adalah konsep pencegahan yang dibagi menjadi 3, primer, sekunder, dan tersier.
Pencegahan primer dapat dilakukan dengan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Yang pertama dengan promosi kesehatan mengenai minum air putih, stress management, dan juga promosi kesehatan mengenai program olahraga. Kemudian, pencegahan primer juga dapat dilakukan dengan memberikan edukasi kesehatan mengenai pelatihan vokal dan juga memberi motivasi dan penghargaan bagi pekerja. Ada pencegahan sekunder yang dilakukan dengan screening kesehatan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala, khususnya pemeriksaan tenggorokan. Kemudian ada pencegahan tersier, yaitu upaya rehabilitasi siklus kesehatan pekerja setelah mengalami sakit yang berat atau masalah kesehatan serius lainnya. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Yang pertama, mengisolasi area kerja yang bising atau mengurangi jumlah pekerja dalam suatu area kerja, sehingga mencegah karyawan untuk meningkatkan volume suara mereka saat berkomunikasi dengan pelanggan yang dapat beresiko menyebabkan pita suara dan tenggorokan menjadi sakit. Yang kedua yaitu memasang acoustic shock protection atau ASP pada headset pekerja untuk mengurangi paparan nada keras hingga tingkat kebisingan yang tinggi yang tidak terduga dari headset yang beresiko terhadap pendengaran para pekerja. Yang ketiga, menyediakan headset yang cukup untuk masing-masing pekerja guna mencegah berbagi headset antar pekerja serta mencegah penyebaran infeksi. Keempat, pihak perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan berkala kepada karyawan untuk mendeteksi ada tidaknya penyakit akibat kerja. Kelima, memberikan sistem jadwal dan waktu shift yang adil kepada seluruh pekerja sebagai intervensi untuk mencegah timbulnya kelelahan kumulatif dan memburuknya kondisi kesehatan. Keenam, menyediakan fasilitas meja dan kursi yang aman dan nyaman untuk pekerja guna mencegah gangguan kesehatan karena posisi postur bekerja yang tidak aman.